Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan masih membahas tentang dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB, yang insya Allah pada hari Minggu sore ini akan membahas tentang kitab Allah tentang malapetaka, yaitu lanjutan dari yang kemarin. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah telah menulis hukuman bagi suatu kaum atau ajal, batas hidup seseorang atau suatu malapetaka. Ayat seperti itu disalahartikan sebagai ayat yang mempertahankan ajaran takdir. Kesalahpahaman itu disebabkan salah menafsirkan kata kitab yang biasanya diartikan tulisan. Tetapi baik dalam kesusastraan bahasa Arab maupun dalam Al-Quran itu sendiri, kata kitab digunakan dalam arti bermacam-macam. Imam Raghib berkata, kata kitab artinya isbat atau ketetapan, dan takdir ketentuan atau ukuran, dan ijab kewajiban, dan fard keharusan, dan azm bikitabi ketetapan untuk menulis. Selanjutnya diterangkan bahwa kata kitab berarti pula qada atau apa yang harus terjadi, dan hukum dan ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa contoh sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah menulis kata aku pasti akan menang, aku dan utusanku, surat 58 ayat 21. Tiada musibah akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis atau kataba untuk kami, surat 9 ayat 51. Katakanlah, biarpun kamu tetap tinggal di rumah kamu, namun orang-orang yang telah ditetapkan atau kataba mati akan keluar ke tempat di mana mereka akan dibunuh, surat 3 ayat 153. Nah, dalam beberapa contoh tersebut tak ada satupun yang menyebutkan bahwa orang jahat sudah ditentukan sebelumnya bahwa ia akan menjalankan perbuatan jahat. Contoh pertama terang sekali artinya bahwa perintah telah datang dari Allah bahwa Nabi akan menang, dan perintah Allah pasti terjadi. Kata-kata Allah telah menulis itu hanya berarti perintah Allah itu pasti terjadi. Orang tak perlu mencari-cari perintah sebelumnya karena perintah itu telah tersimpul dalam kata-kata itu. Tetapi bila dianggap perlu, orang dapat berhubungan dengan beberapa ramalan yang terdapat dalam Al-Quran tentang kemenangan akhir Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya telah tertulis secara harfiah. Adapun dua contoh berikutnya memang menyebutkan ditulisnya kemalangan atau kematian. Tetapi pertama kali hendaklah diingat bahwa
meskipun yang dimaksud dengan ditulisnya kemalangan atau kematian telah tersurat sebelumnya. Namun ini bukanlah dalil yang menguatkan ajaran takdir, yang artinya perbuatan jahat seorang telah ditentukan sebelumnya, dan bahwa orang itu tak mempunyai kebebasan memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kematian atau kemalangan itu disebabkan oleh keadaan yang di luar kekuasaan manusia. Sedang perbuatan baik atau buruk itu menurut ajaran Al-Quran bergantung sepenuhnya kepada pilihan manusia itu sendiri. Memang sebenarnya dalam ayat tersebut tak disebutkan adanya penentuan sebelumnya. Karena kata kataba dalam ayat itu berarti menetapkan, bukan menentukan sebelumnya. Menurut Imam Raghib, kata kataba kadang-kadang hanya berarti bermaksud sesuatu. Adapun alasannya ialah bahwa sesuatu itu mula-mula dalam niat, lalu diucapkan, kemudian ditulis. Maka dari itu niat adalah permulaan dan manusia merupakan kesudahan. Dan menulis merupakan kesudahan. Oleh sebab itu, kata-kata bak digunakan untuk menyatakan niat sebagai permulaan. Jika ini dimaksud untuk menekankan sesuatu dengan tulisan. Kembali kepada uraian Al-Quran, di sana diterangkan bahwa kemalangan telah ditulis, tetapi ayat lain menerangkan bahwa kemalangan itu terjadi dengan izin Allah atau ilmu Allah atau perintah Allah. Bandingkanlah dengan dua ayat berikut ini sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada musibah atau kemalangan akan menimpa di bumi atau dalam diri kamu kecuali telah ditulis dalam kitab sebelum itu kami bentangkan. Surat 57 ayat 33. Tak ada musibah atau kemalangan akan menimpa kecuali dengan izin Allah. Surat 64 ayat 11. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.